Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kita kali ini, kita akan membahas tentang apakah yang disebut dengan fikih inklusif itu. Sebelum kita membahas tentang apa itu fikih inklusif, kita akan memilah-milah dari kata per katanya supaya kita jelas mendefinisikannya. Fikih secara bahasa adalah al-fahmu, paham. Karena itulah maka fikih dimaknai sebagai paham, ada doa Allahumma faqihhu fiddin. Ya Allah, pahamkanlah dia dalam bidang agama. Secara istilah, fikih dimaknai sebagai al-ilmu bil ahkamis syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabi min adillatiha tafsiliyah. Al-ilmu bil ahkamis syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabi min adillatiha tafsiliyah. Sehingga ada beberapa kategori. Yang pertama adalah fikih itu berarti sebagai ilmu. Dan ilmu itu adalah dia bisa berubah sesuai dengan konteks zamannya, sesuai dengan situasi yang melingkupinya, dan juga sesuai dengan tuntutan terhadap kehidupan sosialnya. Karena dia sebagai ilmu. Karena itulah sebagai ilmu itu mengandung probabilitas bahasanya, mengandung kemungkinan. Bisa kemungkinan benar, bisa kemungkinan salah. Tetapi fikih, dalam kajian fikih, kebenarannya adalah pada tahap dzon, yaitu 75% yakin. Sehingga ilmu fikih itu adalah masuk dalam kajian ilmu yang memiliki probabilitas, kemungkinan benar, kemungkinan salah, dan dia memiliki unsur yang bisa berubah. Kenapa? Karena sesuai dengan situasi yang melingkupinya. Qaul qadim, qaul jadid dari Imam Syafi'i membuktikan ini adalah bagian dari ilmu. Yang kedua, dia membahas tentang hukum-hukum syariat. Al-ilmu bil ahkamis syar'iyyah, tentang hukum-hukum syariat, tentang wajib, tentang sunnah, tentang makruh, tentang mubah, dan lain sebagainya. Sehingga dibahas dalam kajian fikih. Karena itu wajar saja kalau misalnya ini adalah kewajiban, ini adalah mubah, ini adalah makruh, ini adalah haram. Itu adalah bahan-bahan kajian yang dibahas dalam ilmu fikih. Itu yang kedua. Jadi yang pertama adalah dia cakupan dari ilmu, yang kedua adalah hukum syariat, dan yang ketiga adalah hukum syariat itu bicara tentang amaliyah, tentang kehidupan manusiawi. Sehingga mulai manusia bangun tidur sampai tidur kembali dibahas oleh fikih. Karena itu wahai sahabatku, apa yang dilakukan oleh manusia setelah bangun tidur misalnya, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia telah bangun dalam kondisi selamat. Dia masih memiliki hidup. Dia telah diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, atau doa-doa yang diajarkan yang maksurah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itu hukumnya sunnah. Setelah itu misalnya dia pergi kamar mandi, sebelum dia berwudu dia mencuci tangannya terlebih dahulu. Bagaimana hukumnya mencuci tangan? Jawabnya adalah sunnah. Kenapa demikian? Karena tangan ketika tidur dia masuk ke tempat-tempat yang tersembunyi, barangkali begitu. Sehingga sebelum dia memulai wudu maka dia membasuh tangannya. Hukumnya, bagaimana hukumnya membasuh tangan sebelum wudu? Jawabannya adalah sunnah. Itu menunjukkan bahwa hukum fikih itu membicarakan tentang hukum-hukum aktivitas kemanusiaan. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, aktivitas manusia itu dinilai oleh hukum-hukum agama. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah al-muktasabi, dicari. Hukum itu dicari. Ada hukum yang secara tekstual ada, tapi ada hukum yang membutuhkan pemikiran secara kontekstual. Karena itulah maka fikih itu adalah hasil ijtihad. Karena fikih adalah hasil ijtihad, maka orang membutuhkan perangkat-perangkat. Karena itulah ada yang disebut sebagai mujtahid mustaqil atau mujtahid mutlak. Siapa contohnya? Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal misalnya, menyebut 4 orang ini. Siapa itu mujtahid mustaqil? Yaitu seorang mujtahid yang dia merumuskan usul fikih, lalu beliau ini mengkonstruksi hukum, mencari hukum berdasarkan aturan-aturan yang telah dibuatnya sendiri. Karena itu untuk masa saat ini mujtahid mustaqil itu sudah
hampir tidak ada. Karena itu ijtihad masa sekarang ini adalah namanya ijtihad jama'i, bukan ijtihad fardi, bukan ijtihad secara individual, tapi ijtihad secara bersama-sama dari perspektif yang beragam. Dari sisi politiknya kayak apa, dari sisi ekonominya kayak apa, dari sisi sosiologisnya kayak apa. Itulah yang disebut dengan ijtihad jama'i, ijtihad kolektif, bahasanya begitu. Dia hasil ijtihad karena al-muktasabi tadi, al-ilmu bil ahkami syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabi. Dari mana diambil? Min adillatihat tafsiliyah, dari dalil-dalil yang terperinci. Kalau usul fikih misalnya mengatakan al-amru lil wujub, al-amru bisyai' amrun biwasailihi misalnya, itu adalah bagian-bagian dari usul fikih yang kemudian diterjemahkan secara terperinci dalam ilmu fikih. Jadi ilmu fikih itu rujukannya tetap dari Al-Quran, dari Al-Hadis, dari ijma, dari qiyas, dari istihsan dan lain sebagainya. Wahai sahabatku, sehingga apa yang dirumuskan oleh para ahli fikih itu sebenarnya selalu saja memiliki rujukan dari Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Quran dan Al-Hadis. Wahai sahabatku, itulah 5 unsur yang ada dalam kajian fikih. Ilmu, hukum syariat, al-amaliyah, al-muktasabi, min adillatihat tafsiliyah, yang dalilnya dari Al-Quran dan Al-Hadis. Nyaris tidak ada orang yang berpendapat dalam kajian fikih lalu ditanya dasarnya dari mana, lalu dia mengatakan tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis, atau ijma. Kalau dia melaksanakan ijma pun nanti juga dilandaskan kepada Al-Quran dan juga kepada Al-Hadis. Jadi rujukannya adalah rujukan sumber-sumber agama Islam yang memang dari Rasulullah SAW. Itu masalah fikih, wahai sahabatku. Yang kedua adalah apa yang dimaksud dengan inklusif. Inklusif itu adalah terbuka, inklusif itu adalah fleksibel, inklusif itu adalah tidak menganggap pendapatnya yang paling benar. Itu inklusif. Sehingga kalau misalnya dimaknai sebagai fikih inklusif itu adalah sebuah fikih yang terbuka. Terbuka apa maksudnya? Terbuka terhadap perubahan hukum, terhadap perubahan masa lalu dengan masa sekarang. Pada masa lalu barangkali dia begini, tapi pada masa sekarang barangkali bisa berubah karena ada persoalan baru yang menuntut perubahan itu. Dia juga fleksibel, tidak kaku. Misalnya seperti yang saya jelaskan tadi, ketika Imam Syafi'i di Baghdad, ketika Imam Syafi'i di Mesir, itu berbeda. Ada perbedaan pendapat. Dulu dalam qaul qadim begini, dalam qaul jadid kok pendapatnya begini. Nah itu kenapa kok demikian? Karena fleksibel. Karena dalam misalnya ada adagim yang mengatakan bahwa al-hukmu yaduru ma'al illah wujudan wa adaman, bahwa hukum itu berdasarkan kepada alasan yang melandasinya. Ketika alasan itu ada, hukum ada. Tetapi ketika alasan itu tidak ada, hukum bisa tidak ada. Wahai sahabatku, karena fleksibel, terbuka, tidak menganggap dirinya yang paling benar, pendapatnya yang paling benar tadi itu, maka sebenarnya fikih itu memang inklusif. Fikih itu memang terbuka. Kita bisa memberi contoh misalnya, bagaimana ketika Imam Malik ditawari oleh Khalifah Harun ar-Rasyid supaya Al-Muwatta itu dijadikan sebagai undang-undang negara, sebagai hukum yang berlaku dalam negara pada saat itu. Apa jawaban Imam Malik? Imam Malik mengatakan, saya tidak mau, jangan. Karena di negara ini bahasanya, itu banyak ulama-ulama yang dia menyebar ke daerah-daerah yang lain. Mereka menerima hadis secara berbeda-beda. Mereka menerima Rasulullah SAW secara berbeda-beda, riwayatnya berbeda-beda. Karena itu pendapatnya bisa berbeda-beda pula. Dan kadangkala banyak dijelaskan, misalnya Ibnu Mas'ud itu berbeda pendapat dengan Ibnu Abbas, Abdullah bin Umar nanti berbeda dengan Ibnu Mas'ud dan lain sebagainya. Para sahabat itu berbeda pendapat. Kalau sahabat itu banyak yang berbeda pendapat, nanti kemudian diterima oleh murid-muridnya, oleh para tabi'in yang mereka sudah menyebar kemana-mana. Kalau merumuskan satu hukum ini yang paling benar, maka itu berarti bertentangan dengan tradisi yang pernah ada dalam kajian fikih. Banyak, wahai sahabatku, bahwa para sahabat pun itu banyak sekali berbeda pendapat. Dan perbedaan pendapat itu adalah sesuatu yang biasa.
sesuai dengan tuntutan zamannya, karena memang fikih pada hakikatnya adalah pemahaman hasil ijtihad, yang hasil ijtihad itu didasarkan kepada pengalaman, kepada lingkungan yang melingkupi, dan juga kepada situasi apa yang mau dijawab dengan hukum itu. Dan memang fikih itu sendiri bersifat inklusif. Lawan dari inklusif adalah eksklusif. Apa tuh eksklusif? Eksklusif itu adalah tertutup, tidak menerima perubahan, menganggap dirinya yang paling benar, pendapat orang lain dianggap salah. Nah, ini yang sebenarnya fikih eksklusif inilah yang menimbulkan konflik. Ketika ada orang lain dalam mazhab Syafi'i misalnya berkunut, lalu orang lain dalam mazhab yang lain tidak berkunut, lalu dia mengatakan yang berkunut itu salah, itu kan salah. Atau pada saat yang sama ketika ada orang yang berkunut, ada melihat orang yang tidak berkunut, dianggap itu sholatnya tidak benar, itu kan juga salah. Pendapatmu bisa benar, pendapatku bisa salah. Pendapatku bisa benar, pendapatmu bisa salah. Logikanya begitu, karena tahapannya tadi itu dzon tadi itu, wahai sahabatku. Dan banyak Imam Syafi'i bersentuhan kulit antara laki-laki dengan perempuan tanpa hail itu membatalkan wudhu. Bagi pendapat yang lain, ulama yang lain mengatakan tidak jadi masalah, karena yang dimaksud dengan bersentuhan itu adalah maksudnya adalah hubungan suami istri, bukan bersentuhan kulit secara langsung sebagaimana pendapat dari Imam Syafi'i misalnya. Jadi ulama berbeda pendapat. Imam Abu Hanifah misalnya mengatakan bahwa sholat itu yang penting membaca Al-Quran. Tidak harus Fatihah, tidak jadi masalah. Tapi bagi mazhab Syafi'i, bagi Imam Syafi'i, sholat itu wajib membaca Fatihah. Karena itu bagian dari rukun. Kalau dia tidak membaca suratul Fatihah, tidak sah. La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Imam Syafi'i menganggap bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu adalah bagian dari suratul Fatihah. Karena itu juga wajib dibaca dan jahar. Tapi bagi yang lain tidak dibaca. Ada yang dibaca tetapi sirri secara pelan dan lain sebagainya. Saya ingin mengatakan, wahai sahabatku, akhir-akhir ini banyak di antara kita ini yang tidak memahami bahwa fikih itu sebenarnya inklusif, tapi dipahami sebagai eksklusif, sehingga muncul namanya sifat ananiyah. Akulah yang paling benar, kamu yang paling salah. Nah, karena itu mari kita kembalikan kepada watak fikih yang sesungguhnya, yaitu adalah watak yang inklusif, saling memahami perbedaan. Kita mengerti bahwa perbedaan dalam memahami sumber-sumber hukum Islam dan juga yang dihubungkan dengan situasi sosial yang melingkupinya itu menyebabkan perbedaan pendapat terjadi. Dan itulah yang dipraktekkan oleh para sahabat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditiru oleh para tabi'in, ditiru oleh tabi'in. Sehingga Umar bin Abdul Aziz pernah mengatakan, karena para sahabat itu berbeda pendapat, akhirnya umat Islam yang tersebar di daerah-daerah yang sangat luas ini dengan kondisi yang berbeda-beda, maka itu menentukan kenapa umat Islam itu menjadi mudah. Mereka mudah dalam menjalankan agama karena ada perbedaan pendapat di kalangan para sahabat, di kalangan para tabi'in dan juga tabi'in, sehingga generasi-generasi berikutnya bisa mudah dalam menjalankan agama ini. Dan mereka kalau memahami bahwa fikih itu inklusif, maka tidak saling benci-membenci, tidak menganggap dirinya paling benar, sehingga konflik pun bisa dikurangi. Wahai sahabatku, fikih memang bersifat inklusif dan kita kembalikan, kita tetapkan bahwa fikih adalah inklusif. Demikian, wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.